Pimpin kami dalam jalur urapan-Mu Tuhan. Kami katakan kami padamu Tuhan, kadang-kadang berbeda Tuhan, tapi seperti yang Engkau mau. Kami mau komitmen, kami angkat tangan kami padamu. Biar kami berjalan sesuai dengan urapan itu Tuhan. Apapun goncangannya, apapun tantangannya, tetap kami maju. Kami percaya kekuatan kami ini Tuhan tidak terbatas, karena kami di dalam-Mu dan Kau dalam kami. Kami ini umat pemenang. Boleh dikata, angkat tangan saudara, turun angkat tangan. Yes. Bapak, kami masuk dalam jalur-Mu Tuhan. Masuk dalam jalur. Berikan kami kepekaan, ketaatan yang sedemikian rupa untuk mengerti isi hati-Mu. Tuhan, nama kata kiri ke kanan, musikara. Bicaralah Tuhan. Banyak daripada yang datang ini adalah pasukan Tuhan. Banyak sedang terjadi tantangan di depan. Tapi harus saya sampaikan pesan Tuhan, tetap maju dalam urapan. Urapi Tuhan Yesus pertemuan hari ini. Berikan roh hikmat dan pewahyuan sehingga boleh mengerti Tuhan Yesus. Waktunya sudah sangat singkat. Mau percaya Tuhan, pertolongan sudah dikenapi. Sudah dikenapi. Percaya kami menerima Tuhan apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus, berkati firman-Mu, berkati dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Roh Kudus suruh saya sampaikan ini. Coba buka 2 Tawari pasal ke-26. 2 Tawari pasal 26 ayat yang pertama. 2 Tawari pasal 26 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Tentang Raja Uzia, saya minta Anda perhatikan apa yang ingin Tuhan lakukan buat hidup Anda masing-masing. 2 Tawari 26 ayat pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ayat 2, ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Saya minta Anda lagi ke depan sebentar, saudara. Perhatikan umurnya. 16 tahun sanggup memimpin satu negara dalam level seperti itu, dalam level yang susah bagi manusia, tapi bagi raja ini gampang. Saudara ngerti, kadang-kadang pemakaian Tuhan tidak kenal usia, tidak kenal umurmu, dan dia roh Allah tidak pandang umur saudara. Yang dilihat Tuhan apa saudara? Kemarin saya sampaikan di beberapa kota adalah hati. Alkitab mencatat kalau hati sudah tidak murni, kandas itu iman. Itu. Saya minta Anda ngerti, raja ini 16 tahun. 16 tahun sanggup memimpin satu negara, 16 tahun. Urapan di dalam dirinya itu membuat dia kapasitas besar, dia sanggup tackling. Setuju katakan? Bukan karena hebatnya dia khotbah, bukan karena hebatnya dia pelayanan, tapi karena anointing dalam dirinya. Yang membuat orang berhasil atau kenal Tuhan, saudara, karena keintiman. Begitu engkau intim, urapan Tuhan turun sama kamu, mendadak kamu jadi naik, saudara. Mendadak apa yang kamu handle, saudara, diberkati, bahkan ditambahkan Tuhan. Tapi herannya sanggup. Bukan karena, perhatikan, bukan karena hikmatmu, tapi karena urapan di dalam dirimu. Setuju katakan amin? Makanya untuk sombong hati-hati. Ya, saya minta Anda paham, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya disuruh Tuhan beli tanah, ya, disuruh Tuhan beli tanah. Saya khotbah di satu kota dan saya dikasih tahu Tuhan untuk ngomong, perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan ngomong begini, uang simpanan kamu kasihkan aku. Saudara, kadang-kadang ikut, perhatikan ini penting supaya Anda ngerti. Ikut dalam level Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita nggak punya kekuatan apapun selain tahan. Dan waktu Tuhan ngomong uang simpanan harus dikasih, kan saya bilang oke.
Saya itu keluar dari kamar mandi, mau sujud bahasa roh, saudara. Belum bahasa roh, masih baru ngucap, Tuhan berhentikan. Saya tahu kenapa Tuhan berhentikan. Tuhan langsung ngomong, mau kasih apa enggak? Kadang-kadang kita ini berbahasa roh tapi belum tentu deal sama Tuhan, betul kan? Justru apa ya? Kadang-kadang Tuhan maunya ada bahasa roh belum tentu deal. Urapannya hilang. Contoh, saya ya, pendoa-pendoa seperti ini. Waktu pas saya korban di sana, waktu saya tumpang tangan pemutusan, saya ingat pimpinannya itu, saya ngomong, masuk Papua. Dia bilang, Pak, saya ini mau ke Israel kok Bapak ngomong Papua sih. Repot saudara, kalau Tuhan ngomong tuh beda saudara. Saya ngomong, saya dapatnya kau masuk Papua dulu. Tanggal berapa? Pak, saya ini mau ke Israel. Tanggalnya disebutkan sekian. Mendadak saudara perhatikan baik-baik. Itu ketua rombongan dapat pesan Tuhan, tidak suruh ke Israel dulu, Papua dulu baru Israel. Siapa yang setuju arahan Tuhan angkat tangan? Susah apa kamu? Ayo jujur. Susahnya kenapa? You not walk in your anointing. Kamu tidak jalan dalam urapan. Kalau Anda jalan dalam urapanmu, itu Tuhan beserta kamu. Betul apa tidak? Kepekaan yang Anda terima, kalau Anda tetap, saya ingat dulu nama anak Tesolam menurut saya. Dia bilang, Pak, lu buatin kita, Pak. Saya bilang begini, saya tanya, ini karena Tuhan kasih saya ide untuk ngomong sama Anda. Saya bilang begini, kalau kamu berenam ini, terima pesan Tuhan bangun bahtera. Nanti dalam tempo sebulan, kotamu tenggelam, mau nggak? Kita jawab, saudara. Jadi kepekaan tanpa ketaatan itu kosong, betul apa nggak? Anda dengar suara Tuhan, kalau Anda tidak deal sama Tuhan, tidak terjadi apapun. Tidak terjadi apapun. Bahkan yang ada muter, saudara, bukan masuk kanan, muter terus. Dan sama seperti itu. Saya dikasih, Tuhan ngomong, uang simpananmu kasihkan aku. Saya bilang, oke, Tuhan. Saya baru bahasa, Tuhan ngomong, aku mau kamu nabur, kasih, mau nggak? Saya bilang, oke, Tuhan. Ambil handphonemu, ketik angkanya. Saya ketik angkanya, saudara. Masalahnya, maaf saya ngomong ini karena ini pengalaman ilahi banyak, saudara. Jadi salah satunya Roh Kudus ngomong sama saya begini. Itu nol yang kamu itu kurang, nol tambahkan di belakangnya. Kalau depannya nol, belakangnya nol, no problem, saudara. Masalahnya depannya ada angkanya. But you must do it. Kamu gak butuh pengkhotbah, kamu butuh Roh Kudus yang menerima arahan kamu, yang mengarahkan hidupmu, mengarahkan destiny. Dan nolnya saya tambahkan, oke, aja sudah. Selesai ngetik, Tuhan ngomong transfer, saya send. Begitu saya send, saya kasih tahu saudara, hati ini plong, lega. Kenapa? Begitu saya send, Tuhan ngomong begini, uang itu kan milikku. Kamu kok berat? Perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan ini ajarkan kita berkali-kali, apa yang kita punya datangnya dari Tuhan. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Susah apa kamu? Katanya mau peka. Sahabat pas pulang katanya iya. Karena banyak anak Tuhan yang dengar. Kelemahannya di mana? Ketaatannya. Dan ketaatan setiap orang, kamu meskipun duduk side by side bersebelahan, tetap beda. Yang satu percaya penuh, satunya tanda tanya. Betul nggak? Sama-sama pelayanan, satunya maju tak gentar, satunya peneguhan tarik-cari terus berkali-kali malah gak gerak-gerak peneguhan terus. Anda ngerti tipikalnya karena Tuhan mau datang kedua kali, saudara. 2016 saya ini sampaikan pesan agak radikal, saudara. Karena Tuhan ngomong sama saya 2016 kemarin waktu masuk, ini 2017. Tuhan ngomong tahun 2016 itu banyak hamba Tuhan meninggal. Kamu harus sampaikan masuk 2016. Saya ini bawain banyak kota, saudara. Banyak kota. Sebagai penasehat. Satu hal yang Tuhan ngomong, latih mereka ketajaman sesuai dengan anointing mereka, bukan hebatnya mereka, tapi urapan mereka. Malah maju cepat, saudara. Tantangannya gede, percaya saya. Tantangannya apa sih? Daging. 2016, 2017 sebelum masuk, saya bilang Trump naik.
seperti Trump ya. Yohanes Trump kita namakan. Trump. Tapi di era Trump, saya ngomong Desember kemarin, di era Trump bangsa akan perang lawan bangsa. Yang kedua, Indonesia dalam kabut tebal, bukan kabut kemuliaan. Banyak halangan, hanya pelita Tuhan yang bisa merobos masuk. Kalau kamu punya pelita Tuhan keintiman, saudara, apapun yang kamu pegang dibuatkan berhasil. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yang ketiga, ada roh yang muncul 2017, distract spirit. Jadi saya sampaikan kemarin di beberapa kota dan terakhir kemarin di Batam. Distract spirit muncul waktu Anda tidak perang lagi, dia akan kacaukan urat Anda. Kalau Anda tidak fokus dalam peperanganmu, mendadak perubahan hati, perubahan semua. Kekhawatiran menyerang mendadak semuanya. Nah, raja ini perhatikan baik-baik. 16 tahun fokus dengan urapannya dia. Makanya kalau Anda melihat, dia sanggup memimpin satu negara 16 tahun. Dia nggak mikir pacaran, dia nggak mikir bagaimanapun, dia fokus dalam tanggung jawab yang Tuhan taruh. Itu membuat orang bisa maksimal. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Nanti katakan amin. Tanggung jawabnya itu kalau Anda lihat saya, kalau Anda fokus dengan apa yang Tuhan mau, meskipun mustahil, percaya ya wes. Waktu saya kirim uang simpanan saya, Tuhan ngomong, itu uangku kok berat. Saya jawab, saya masih manusia. Saya jawab begini, ya, tapi kan buat titip aku lah Tuhan, kayak gitu. Tapi saya kasih. Kenapa saudara? Saya kasih itu enteng. Tak kasih tahu ya ibu-ibu ya. Kenapa kok enteng? Karena di rekening sudah gak ada apa-apa, enteng, setuju? Angkat tangan aja tinggi-tinggi. Kalau kamu disuruh Tuhan, kadang-kadang hartamu membuat kamu tidak kalah gitu. Mungkin dulu berani, tapi sekarang banyak pertimbangan. Saya tahu gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Nyala gadis bijaksana, apinya masih oke, saudara, karena dia punya minyak. Yang bodoh kekurangan, saudara. Dulu radikal, tapi mendadak berubah. Hati-hati, hati-hati. Nanti katakan amin. Hati-hati. Cara orang bilang, Pak, bagaimana supaya saya nyala kembali? Kamu harus sebenarnya, kamu keluar, kamu sampaikan pesan Tuhan bagi banyak orang, doakan orang di pinggir jalan, anything lah. Nyala kembali. Uangmu mungkin menahan kamu, kasihkan orang di pinggir jalan. Nantilah nyala, setuju? Yang nyala istrimu apa enggak ngerti. Ada amin? Ada amin? Ingat dan saya saudara, Anda harus ngerti bagaimana cara Tuhan boleh memberkati kamu kembali. Ini salah satu contoh makanya saya alami. Kok contoh kebanyakan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan sejak dari dulu. Perhatikan baik-baik. Jadi saya transfer uangnya. Saya sering beli tanah ya, jadi gak ada uang. Kadang-kadang kita ini kalau disuruh sesuatu lihat rekening biasa itu fatal. Enggak, di sini nggak ada kok. Betul apa enggak? Suruh Tuhan gini ngecek, gak cukup Tuhan ngomongnya suruh kamu ngecek rekening itu sama. Ada amin. Susah apa gampang? Ngomong gampang ya? Maksudnya Tuhan ngomong gampang? Nek susah, bahaya saudara. Lalu saya habis transfer, saya bilang, engkau kan titipkan aku Tuhan. Tuhan itu gak marah, Tuhan justru baik, amin. Pagi hari saya mau terbang lagi mau khotbah, dengarkan semua sebanyak hari. Orang itu telepon saya pagi-pagi di bandara. Dia bilang begini, Pak, saya itu dapat mimpi Anda. Mungkin saya mimpinya lihat muka saya sedih apa saya nggak ngerti Tuhan. Dia lihat mimpi, saya dapat mimpi Anda. Saya lihat muka Bapak. Saya bilang, mau muka saya kasihan kan? Enggak. Dia bilang, Bapak itu ngomong sama saya jelas, harus kasih Bapak uang. Siapa sih mama tantangan? Tapi nabur di awal ayo. Orang kan banyak maunya seperti anak atau soal 6 itu. Kalau kamu diberitakan, mereka diam. Saya bilang, banyak kamu mau terima mujizat, terima nubuatan. Begitu Tuhan ngomong A, belum tentu lakukan. Cari peneguhan, kairosnya lewat, hilang urapanmu. Maaf ya, khotbah saya model begini ya. Dan pakai harus jarang-jarang. Saya minta Anda paham. Kadang-kadang tantangan di awal terjadi adalah dagingmu dulu nih. Dulu on fire kamu. Yes, gak masalah. Nah sekarang saudara, karena Tuhan datang kedua kali, pemilihan terjadi.
Orang pagi-pagi telepon saya, Pak, saya disuruh Tuhan kasihkan uang. Saya langsung jawab begini, saudara. Ya cepetan transfer aja. Saya nggak usah, ini nggak usah. Cepetan. Kamu kan udah dikejar Bapak toh? Iya Pak, menakutkan, ya transfer ya. Ada transfer uang. Saya bilang sama dia, waktu bercanda saya bilang begini. Ya saya nggak minta dia loh. Kalau minta itu intervensi daging, nggak boleh. Susah apa gampang? Gampang. Ya, saya bilang sama dia, kamu kasih, kalau kamu nggak kasih ya, dia bilang, dikejar Bapak, ada 3 yang kejar. Pertama, Bapak. Kedua, nggak kasih, Yesus kejar. Ketiga, Roh Kudus. Yang keempat, gua kejar kamu. Ya nggak, Bapak, saya udah kan, dia transfer, cepet. Uangnya persis dengan harga tanah yang suruh Tuhan beli. Yang percaya mujizat tepuk tangan dari tapi dikuras dulu simpenanmu, ya jalurnya beda, so. Belum tentu sama. Belum tentu sama. Tapi story belum habis. Saya pernah nabur mobil di Surga Tuhan, motor berkali-kali. Story belum habis kemarin. Masuk 2017, masih di awal. Tuhan ngomong sama saya begini, tanah yang kamu beli, kasihkan sekolah di samping. Susah apa kamu? Gampang. Ada amin? Aminnya aku yang yakin kamu. Ada amin? Amin. Katanya pasukan perang. Kalau pasukan perang itu tidak memusingkan dengan apapun yang dia punya. Sampai saya pakai kemarin ngomong di beberapa kota, sampai satu titik kamu nggak pikirkan harta, hanya kerajaan surga dan menyenangkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Level ini ditutup bagi kamu yang datang malam ini. Kamu masuk sampai level ini semua gampang. Tuhan ngomong tanah yang kamu beli, kasihkan di sekolah di sana, karena sekolah kecil. Saya ngomong itu saya masih kaget. Saya ngomong begini, yakin tak? Tuhan ngomong sama saya, aku yakin. Lah kamu yakin? Aku kurang yakin. Ini masalah. Tapi apa? Saya harus taat, lakukan. Saya telepon anak rohani saya bilang, tanah yang kita beli itu, tanah yang saya beli itu kan dia yang pegang sendiri. Kasih. Saudara, saya kasih tahu, 16 tahun kenapa sukses? Karena dia hidup dalam urapannya. Kamu pun mau, Pak, saya harus lewat Pak, karena 16 tahun. Tidak masalah sebetulnya. Asal Anda masuk lagi dalam anointing kamu. Mendadak apa yang macet, mendadak apa yang susah dibuat Tuhan gampang. Setuju katakan amin? Mendadak yang susah diatur, gampang diatur. Kenapa? Urapan Tuhan turun. Destinimu harus masuk seperti itu. Kemarin saya ngomong soal distract spirit. Daud jatuh karena dia tidak perang. Tuhan ngomong 2017 roh ini muncul dan dia tidak akan sembunyi, dia akan frontal. Begitu kamu tidak perang fokus dengan apa yang Tuhan mau, mendadak kamu banyak khawatir, banyak ketakutan, banyak kebimbangan. Distract spirit, dan Alkitab mencatat Bathsheba elok rumahnya. Sekarang visi yang Tuhan taruh sama kamu besar apa kecil? Besar. Nah sekarang kalau kamu nggak perang, mau jadi apa? Berarti katakan amin. Amin. Kurang keras. Amin. Lihat saya kasih tahu. Setiap visi yang ditaruh sama kamu, kamu pelayanan sudah lama apa baru, tidak ada masalah. Setiap visi yang ditaruh sama kamu, yang dibutuhkan adalah ketepatan dan kepekaan. Setuju katakan amin. Dan timing yang tepat. Timingmu keliru, melenceng. Ada amin. Saya khotbah di JKI di Jakarta. Waktu saya khotbah, mereka ada misi ke Cina waktu itu. Tuhan ngomong begini, itu cincin kawinmu kasihkan mereka. Saya nggak bahasa roh lama-lama. Ini lama nggak usah. Kalau bahasa roh toh nggak nyantol sama Tuhan kayak apa? Betul apa nggak? Saya ambil cincin kawin saya, oke, deal, Tuhan, deal. Saya kasih, kembali ngomong, cincin kawin saya, cincin kawin gua dong, masa orang lain saya kasih. Artinya begini saudara, 16 tahun berapa umurmu sekarang? Pertobatanmu berapa tahun? Tuhan sudah saya ngomong malam ini buat kamu. Kalau kamu fokus dengan anointing kamu, negara pun bisa kamu pimpin. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya katakan amin. Bahkan memimpin keluarga enteng. Ya Pak ya? Memimpin warung rumah makan gampang. Lihat, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia
memerintah di Yerusalem. Saudara lihat ayat yang keempat sekarang, dikali. Kunci yang pertama. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Ia melakukan tepat seperti. Saya minta Anda ngerti apa yang sedang Roh Kudus ingin ajarkan buat Anda malam ini. Pertama kuncinya, 16 tahun sanggup memimpin satu negara dan dia ditakuti banyak orang, ditakuti banyak negara. Kunci yang pertama, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tulis sendiri. Bukan di mata pendeta, bukan. 3 tahun yang lalu saya Tuhan sampaikan nubuatan, orang selingkuh pun masih khotbah, jangan heran. Jangan heran. Kenapa tidak takut dosa? Dipikir bahwa surga dari Hong Kong ajaran ada selingkuh masuk neraka. Berarti katakan amin. Amin. Kalau bohong masuk mana Pak? Neraka saudara. Tapi bohong saya kecil Pak, sama setannya. Aja. Coba bohong saya kepepet, tetap setan. Biasa. Ya Pak ya? Masa Tuhan mari berbohong? Enggak ada. Bohong itu pasti akalmu, bukan Tuhan. Pasti. Kunci pertama kalau kamu ingin berhasil dalam urapanmu, perhatikan baik-baik. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Susah apa gampang? Jujur. Hah? Kemarin saya pimpin pelayanan saudara, ada orang pemuda yang tajam-tajam juga, peka juga. Tuhan cuma ngomong pertama, yang pertama Tuhan ngomong ditegur mereka soal main game. Masa kamu ngerti? Masa pendoa peka-peka main game, betul gak? Saya ngomong, sini orang main game. Semua pada ngomong, saya Pak, dihapus kafe. Enggak, di sini nggak ada kok peka-peka main game kan nggak apa-apa Pak, ngisi kekosongan. Urapan tuh bocor. Saya pulang tuh sampai ada ngomong begini, yang nganterin saya, Pak main game saya cuma menanam kok Pak. Saya bingung game apa sih menanam. Besok saya lihat tanam, saya bilang lu nanam duit aja di sana. Lu nanam duit gak usah nanam game. Nah banyak nonton masih main game, goblok setengah mati. Enggak, sini gak ada kok, gak ada. Kecuali tangan aja komitmen. Ya di sini gak ada kok, tajam-tajam. Begitu main itu ngomong, hei ingat game. Sikar apa-apa. Anda ngerti katakan amin? Lakukan apa yang benar. Di mata siapa masalahnya? Di mata Tuhan. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, asking God, tanya Tuhan. Tuhan ini berkenan nggak? Boleh nggak? Jangan maumu sendiri. Ada amin? Kemarin ada orang konseling itu kan banyak sudah tanya pesan Tuhan. Kemarin dia bilang begini, Pak saya mau tanda tangan surat divorce. Kalau saya tanda tangan saya dapat 3 miliar. Menurut Bapak boleh nggak? 3 miliar itu banyak apa kecil? Saya ngomong tidak boleh. Loh Pak, suami saya sejengkel. Tidak boleh. Saya nggak tahu cari hamba Tuhan lain gampang sesuai dosa saya nggak tanggung. Saya hubungi Anda ngengkel karena pembenaran itu dari diri sendiri lama-lama. Saya bilang nggak boleh. Betul Pak, dia nggak tanda tangan, dia puasa berapa lama dia Pak. Oke Pak, saya nggak tanda tangan. Berarti saya nggak dapat duit, masa dapat duit. Kamu adventure sama Tuhan, pasti dipelihara. Suami akhirnya nggak jadi kena baby gombel masalah repot. Dulu orang pelayanan. Saya minta Anda paham saudara, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu pengujiannya langsung dari hatimu. Kamu ingat baik-baik. Apa yang kamu omongkan sama di hatimu bisa beda. Hati-hati. Hati-hati. Kamu ngomong A di sini bisa beda. Ya Pak. Saya tahu waktu Yesus lihat orang-orang Farisi. Itu orang sembuh, dengar ya. Langsung orang itu bukan ngomong, tapi hatinya yang ngomong. Yesus sudah ngomong ini, kenapa kamu berpikir demikian? Artinya, hatimu ini ketahuan ngomongnya apa. Kamu nggak bisa sembunyi, nggak bisa. Betul apa nggak? Jadi katakan amin. Makanya sebenarnya saya ngomong, kunci revival terjadi, saya ngomong, hatimu itu deal sama Tuhan apa enggak? Meskipun ngomongmu amin, belum tentu amin, belum tentu. Kalau Tuhan mau Anda maju, saudara, lakukan apa yang benar, bukan dari tempat ini. Di mata Tuhan, apa yang Tuhan mau, belajar lakukan. Susah di awal, lama-lama kamu akan terbiasa. Siapa yang setuju katakan?
Sudah tahu Naaman? Dengar saya baik-baik. Naaman kusta. Singkat cerita dia bilang begini, kita harus ke rumah Elisa. Dengar baik-baik. Elisa dia rame-rame ke sana sama salah satu orang yang ditawan sama dia, tapi jadi orang rohani akhirnya. Karena yang menobatkan Naaman. Dengarkan semua. Begitu sampai rumah Elisa, yang keluar bukan Elisanya. Siapa yang keluar? Pembantu. Ya dia pembantu mungkin bawa serbet sama bawa kemuncing. Itu Naaman kan muncul dengan wah, karena dia orang terpandang, orang ditakuti, pasukan perang. Mungkin mobilnya semua berjajar-jajar, iring-iringan datang. Mungkin Raja Salman mungkin seperti ini. Silakan masuk. Silakan masuk. Belum marah-marah belum. Mungkin sudah lihat saya. Halo, lihat saya. Dia mungkin iring-iringan, tapi saya kasih tahu dalam nama Yesus. Kemarin saya suruh Tuhan sampaikan pesan ini dan itu ajaib sudah. Kenapa? Raja Salman dipikir yang keluar adalah Elisa. Dengarkan semua baik. Yang keluar bukan Elisa, pembantu. Semakin Anda ingin disembah orang, semakin Anda ingin dihormati orang, semakin kebalikan yang terjadi. Betul kan? Wah, ini pakal, semakin diinjak orang. Ayo, ngerti katakan amin. Yesus baik ya? Baik. Maka cuma sakit hati. Sakit hati masuk mana Pak? Neraka, saudara, bahasa diomongin. Sakit hati benar, gak ada sakit hati benar. Tetap sakit hati saya tahu. Amin. Apapun alasan. Naaman muncul, dia pikir pakai kusta mungkin dia tutupi semua. Dia pikir bosnya Elisa keluar, tapi Tuhan tuh baik. Yang keluar pembantunya. Mungkin bawa serbet sama bawa bersih-bersih. Hei bos, kata Elisa. Dia lihat udah marah di awal. Kata Elisa, kamu harus nyemplung. Di mana? Sungai mana? Jangan salah ngomong. Yor. Saya tanya, kita mencatat namanya besar kan? Besar. Pertama dia tersinggung di awal, yang nemui itu kok tidak diharapkan. Kadang-kadang kamu mengharapkan yang nemui beda. Setuju betul kan? Bantunya keluar, masuk Yordan. Nah, sungai paling kotor di Surabaya saya tidak tahu. Di Surabaya paling kotor mungkin. Kali mana Pak? Berantas. Nah, maaf ya, jangan muntah di sini. Yang orang kayak olah apa terserah. Jagir. Nah betul, saya kok ingin Jagir. Omongan tepat ya, mungkin pernah ke Jagir. Dengar baik-baik. Anda harus mengerti arti Tuhan saudara bicara sama kamu supaya hidup dalam kurapan. Pembantu yang ngomong kamu harus nyemplung di Jagir, kali Jagir. Nah, namanya pergi panas hati, tersinggung pertama gak ditemu, yang kedua kenapa dia makanya bilang begini, kenapa bukan Abana atau Parpar, kenapa harus Jagir? Ya Pak ya? Nanti katakan amin. Amin pun kurang yakin. Kenapa jijik mungkin ya, terserah kawan. Tapi dia bilang kenapa bukan Abana atau kolam renang di rumahku atau kolam renang sahabatku, kenapa harus Jagir? Kamu gak bisa ngatur cara Tuhan, gak bisa. Sehebat apapun kamu tetap daging. Semakin ngatur semakin disikat sama Tuhan. Pilihan Tuhan. Saya kasih tahu, pembantunya ngomong begini, pembantunya Naaman. Tuhan, engkau perangkan apapun hal sulit kamu jalani. Hanya nyemplung aja kok susah. Naaman pasti ngomong begini. Masalahnya Jagir itu masalahnya. Kadang-kadang anak Tuhan, lihat ya, lihat saya baik-baik. Kepingin pemulihan tapi ngatur cara Tuhan sampai kapanpun tidak akan terjadi pemulihan, tidak akan. Kenapa? Kamu ngatur Tuhan. Ngerti katakan amin? Jagir, nanti kok mau jalan silakan. Singkat cerita, Naaman sampai sana, sarungan kan kusta. Dan saya kasih tahu, harinya Naaman, Elisa ngomong tidak boleh malam hari, harus yang terang-terang. Siang atau pagi banyak orang di sana. Saya kasih tahu, desain Tuhan beda sama desainmu. Itu namanya anointing 16 tahun. Ngerti katakan amin? Dia masuk Jagir, dia lihat orang-orang tepuk tangan, wah, masuk Sikara, mungkin bahasa tapi jangan bahasa orang sampai mulut nol mana Sikara. Dia masuk sampai sekian mungkin. Pembantunya ngomong, Pak, kata Elisa,
Semua Pak. Mas. Sakit hati nggak? Sebenarnya bukan sakit hati. Bukan. Jijik yang Pak. Banyak cara Tuhan buat anak Tuhan tidak bisa menerima lagi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Hatinya beda sama hati Tuhan. Betul apa tidak? Masuk. Kata Elisa Pak, pembantunya nambahin. Dinikmati Pak, tidak boleh cepat-cepat muncul. Dia masuk tetap hidung. Jangan bahasa roh. Kalap nama masuk mulut malah. Kalap nama itu. Blum. Mau timbul pembantunya pakai sama kakinya diinjak. Nikmati Pak. Masalah dipecat belakangan, tapi dia lakukan. Anda ngerti? Desain kenapa Raja Uzia 16 tahun sama pemimpin? Pertama, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada amin? Susah apa gampang? Susah. Susah. Ngampuni itu susah apa gampang? Susah. Tapi kudu ngampuni kan? Makanya kemarin saya ngomong waktu KKR, ada dua tipikal akan muncul. Beda. Ngerti gak ngerti lakukan atau tunggu ngerti lakukan? Ayo. Sebenarnya apa? Sebenarnya apa saudara? Belah omongan, tapi lakukan. Ayo, ngerti gak? Kita akan ngomong, oh saya ngerti akan dilakukan. Amin, deal, lakukan. Dan orang tidak perlu lihat. Tak perlu. Yang Tuhan mau ngerti, yang ngerti apa? Lakukan. Maka saya ngomong saudara, Naaman ini mau muncul lagi, nikmati Pak, 1 kali, 2 kali. Saya percaya waktu kedua, ketiga dia terbiasa. Pada waktu kamu disuruh Tuhan mungkin puasa berkali-kali. Saya kasih tahu saudara, lama-lama juga akan terbiasa. Kamu gak akan komplit soal nanti sakit apa, sakit mah, sakit kepala, dan sakit jantung. Pak, nanti saya puasa nanti meninggal Pak, meninggal pun masuk surga. Ada amin. Maka saya kasih tahu saudara, kalau saudara ngerti, pertama kuncinya Raja Uzia, catat baik-baik, dia lakukan apa yang benar. Contoh, saya sering kadang-kadang orang ngajak ngomong saudara, atau ngajak ngopi dan sebagainya setelah selesai khotbah. Kadang-kadang Tuhan ngomong sesuatu di kafe untuk ngomong buat orang ini, dan ngomong sama orang lain. Contoh kemarin waktu saya khotbah di Jakarta, dengar baik-baik. Saya waktu khotbah selesai di Kemayoran itu kondominium saya turun, berapa pendoa tanya begini, ini aneh tanya, bilang begini. Pak, mau makan apa? Saya bilang terserah. Tapi pertanyaannya belum selesai. Tak kasih tahu. Pertanyaan berlanjut bilang begini. Roh Kudus minta makan apa Pak? Loh, siapa yang mau bertanya yang katakan saya? Mau pengen begitu-begitu. Nanti kalau kamu ngomong sama temenmu pulang dari sini, Tuhan minta kita makan di mana? Setuju? Kalau perlu kibarkan bendera di depan gak apa-apa. Dan itu repot kalau ngomong sama orang-orang yang berkabung ini. Roh Kudus minta makan di mana Pak? Dijawab sama Tuhan, stick. Minta nggak tahu tempe, stick saya stick. Oke, deal. Dari Kemayoran kita ke Kelapa Gading. Cari, karena saya khotbah selesai habis doakan satu persatu. Malam saudara, cari restoran stick semua lagi less order, tidak terima tamu. Yang nyetiri itu kan juga orang-orang tajam bilang gini, Pak, katanya Roh Kudus suruh kita makan stik. Jangan kamu cari alasan nanti bilang begini supaya jangan kepeka. Ya kita masak stik sendiri nggak boleh, saudara. Harus tepat. Ngerti katakan amin. Katanya minta makan stik Pak. Oke. Kita kan restoran stik 1, akhir terakhir ada masih buka. Yesus menolong. Saya masuk masih buka, masih, puji Tuhan. Masuk ke dalam, semua rombongan dia bilang, stiknya sapi. Gak tahu makan stik saudara, jadi sapi atau ayam saya bilang, yang penting stik. Roh Kudus gak ngomong, yang penting stik. Dan saya punya aturan kalau di traktir gak usah banyak pilih, setuju angkat tangan. Kalau berjalan kepekaan itu kadang-kadang sampai cincin orang hilang saya ditelepon. Cincin saya taruh mana Pak? Jangan telepon saya untuk aneh-aneh, tak pecat Pak, jangan. Tadi itu stik sapi ada sudah, terserah yang penting stik. Yang kedua tanyain, bumbunya mushroom atau saya nggak ngerti stik, saya jawab sembarangan. Mushroom, Mas Kunadi, Mas Inanto, saya stik. Saya lapar, habis tumpang tangan lu buat lapar. Dan saya kasih tahu saudara, disiapkan. Ternyata pramu sajinya umur 18 tahun, orang Chinese. Saya tergerak kayak dia, kamu gereja mana? Sudah tahunan tidak ke gereja. Jadi saya minta semua ngerti.
Semua hamba-hamba pendoa itu ngerti. Pertama, restoran dipilihkan. Stick demi satu orang. Itu anak akhirnya pelepasan di restoran itu. Yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa kamu harus begini? Karena supaya nyala kembali. Kalau enggak kamu jadi penonton terus, gak suka. Rohmu jenuhnya tinggi. Betul apa tidak? Kamu harus grow, kamu harus puasa. Do it, sesuatu yang menantang roh. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada tempat ini mau makan apa? Soto, mungkin nggak tahu, tapi itu hak ngomong. Katanya lucu, tapi kalau kamu kepingin dengar Roh Kudus ngomong, tajam sampai ngomong kata. Kalau enggak kamu hanya dengar masalahmu tok. Dikit-dikit khawatir. Kalau kamu ngerti Roh Kudus ngomong, kamu nggak akan sampai satu titik kamu nggak mikir soal keuangan. Hanya kerajaan surga, dan itu bisa deal. Banyak daripada pendatang ini dipercayakan Tuhan untuk membangun sesuatu proyek Tuhan. Saya minta Anda paham, harus pakai jalur Tuhan, bukan jalur. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang kedua, saya singkatkan saja. Yang kedua, bukan hanya lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kelima, baca sama-sama semua, 1, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup sakara. Semua baca. Yang mengajarnya supaya terus selama ia mencari Tuhan, ini kuncinya. Allah membuat apa? Jadi kunci, dia sanggup memimpin 16 tahun peperangan besar dan sanggup dimanapun dia menang. Kunci kedua, cari Tuhan. Saudara bisa bandingkan, perhatikan. Bisa bandingkan cari uangnya lebih dominan atau cari Tuhan lebih dominan. Kamu akan ngerti nanti. Kalau kamu untuk bisnis bisa sakit, kamu terjang, tapi cari Tuhan kamu sakit lebih banyak komplain, itu sebetulnya takaranmu sedang diukur. 2017 belum masuk, saya lihat penglihatan timbangan, saudara. Saya sampaikan di Jakarta kemarin, timbangan. Hati-hati, Tuhan sedang mengukur kamu mana berat roh, mana daging. Tidak ada seorang pun yang sanggup lewat tadi timbangan ini. Kalau kamu nggak bisa lewat, susah, saudara. Daging dominan, meskipun katanya pelayanan. Tapi kalau roh, tantangan apapun kamu ciak, kamu sikat betul. Betul apa tidak? Karena roh ini nyala. Kamu gak lihat Tuhan tak ada doa. Enggak, kamu bilang deal, setuju. Ada amin. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kunci yang kedua, ia mencari Allah selama ia hidup. Nah sekarang passionmu masih ada nih. Tuhan, dulu aku on fire, sekarang jawabannya. Maka saya ngomong kemarin, beberapa waktu altar call selesai, mereka mesti ngomong begini, cermati baik-baik. Mereka ngomong begini, Pak, dulu saya tajam, Pak. Saya bilang, sekarang gimana? Tumpul, ya kan? Dulu tak ya, kamsia. Banyak orang ngomong dulu saya radikal. Sekarang, gak tahu, Pak, kok gak nyala. Ya. Dulu Pak saya, wes peka, begini ngerti. Sekarang gak nyala. Hati-hati. Ada amin. Dulu saya percaya penuh, doa memindahkan gunung. Kok sekarang kok susah percaya? Hati-hati. Salahnya bukan di Tuhan, salahnya di kamu. Ada amin. Saudara perhatikan baik-baik. Kemarin waktu saya korban di Jakarta itu begini, suami istri. Suaminya itu kasih mobil ke pendoa. Suaminya ini langsung ngomong, bakalan makan sama saya, dia ngomong begini, Pak, istri saya ditegur dong. Wah itu suami yang haleluya sebenarnya. Istri saya tegur, dia mau janji kasih bantuan mobil belum dikasih. Orang kaya itu kasih mobil gampang, setuju katakan? Katakan tinggi-tinggi. Ngomong gampang. Maka coba pelit-pelit apa ya? Saya bilang, kenapa kamu belum dikasih mobil? Istri itu perkasa, saya langsung nyaut. Soalnya Pak, hamba Tuhan ini gak benar. Suaminya diem, saya kalah urapan sama saya. Saya bilang di meja makan saya disuguhi begini, repot ya. Dia bilang soalnya hamba Tuhan gak benar. Soalnya dia tahu selingkuh Pak. Dia ngomong oke, gak apa-apa. Wah dia ngomong macam-macam. Ya, saya gak mau kasih mobilnya Pak. Saya tanya, menurutmu perlu dikasih gak? Tetap dikasih. Janji dikasih gak? Ngerti gak ngerti lakukan apa tuh? Ngerti lakukan, ayo. Kalau suara, kenapa gak ada suara? Karena mikir, ya Pak ya. Tapi kalau roh, deal terus. Saya bilang sama dia tetap kasih mobil, tetap. Tapi Roh Kudus ngomong sama saya, suruh angkanya diturunkan.
Kamu kan mau kasih Lexus ganti Agia Ayla itu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Yang penting apa? Mobil. Jangan kasih mobil rusak, jangan. Itu dosa. Jadi angkanya turunkan. Deal Pak. Soalnya deal. Berarti kan setuju. Ada amin. Kadang-kadang saya baik-baik. Karena sesuatu yang mencari Tuhan ini rohmu exciting, saudara. Nah dia lihat hamba Tuhan ini kurang benar. Yang dulu bisa murni, atau berubah. Yang dulu doanya tajam, karena kemurnian hatinya, mendadak karena hati gak murni, ketajamannya hilang. Hati-hati. Berapa pelayanan tuh saya tangani, saudara? Kenapa? Manipulasi suara Tuhan terjadi. Terjadi. Kali itu gak dicabut, fatal, saudara. Sampai mereka ngomong, Pak, kok saya keluar dari pelayanan yang ini, saya akan kena kutuk, Pak. Usaha saya bangun bangkrut. Saya bilang tidak. Tuhan ngomong kamu justru keluar. Ini gak benar. Cabut roh. Buktinya diberkati. Berarti katakan amin. Saya minta Anda paham, perhatikan saya baik-baik. Kalau kamu cari Tuhan, kamu akan ngerti destinimu. Oh ini begini, oh ini suruh, ini suruh. Dan semua orang bisa beda. Jangan niru-niru. Halo? Kurang keras? Kemarin saya ngomong Tuhan sampaikan jabatan dan jawatan berbeda. Banyak orang ngejar jabatan bukan jawatan lain. Makanya kalau saudara lihat usia ini sukses karena urapan pada dia. Kuncinya cuma dua. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mencari Tuhan. Nah mencari Tuhan sekarang kamu bagaimana? Lagi jenuh? Doamu tajam apa ngantuan saya nggak ngerti. Urusanmu sampai Tuhan. Ketika katakan amin. Yang level ketiga nitip doa biasanya nanti. Ya di sini nggak ada kok. Di luar negeri banyak saya pernah. Nitip doa ya pesan Tuhan apa ya. Dia ngongkang-ngongkang tinggal sepak bola. Yang doa keringetan. Lili dapat tanda. Kamu pembangkang terdatang kok. Disampaikan pesan Tuhan. Ditolak. Saya ingat waktu altar call ini. Saya tumpang tangan satu orang, saya bilang begini, kamu akan dapat mobil baru. Karena terima nubuatan mobil baru, setelah mukanya itu beda. Saya bilang, yes. Tapi bukan langsung lagi, ingat ya, kalau Tuhan ngomong itu sepotong-sepotong. Kau perhatikan, jarang langsung. Dites di awal masuk, tes kedua masuk. Saya ngomong, sebelum terima mobil baru, kamu akan digencet tuh. Saya kasih pamit itu, karena saya mukanya berubah sekarang. Kamu ngerti, dari sikap hati itu menentukan jawaban Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Sikap hatimu apa, saudara? Ngerti katakan amin. Jika engkau terima nubuatan, sikap hatimu harus benar. Cari Tuhan apa enggak? Karena kadang-kadang begitu kamu dikasih tahu direction dari Roh Kudus dari sorga, langsung cari Tuhannya berhenti. Kamu pikir sudah dijawab, hati-hati itu bisa batal. Benar apa enggak? Dulu saya pernah dapat ini kok. Kalau sikap hatimu keliru sama Tuhan ditunda. Kecuali kamu suka, Pak, saya suka yang ditunda-tunda, Pak. Kalau kamu nyadari, saya bangun bait suci di Jogja. Perhatikan baik-baik. Dan ngomong, lakukan. Saya panggil Yesus sampai namanya bos, saya panggil. Bos! Banyak pengusaha sumbang, saya bilang, kalau Anda nyumbang tidak boleh ngatur pelayanan. Ngatur pelayanan ambil sumbangan. Gampang toh? Amin? Gampang. Saya kasih tahu saudara, di dalam Yesus kalau kamu cari Tuhan mulai hari ini, yes, bahkan Tuhan suruh kamu puasa, kamu lakukan pada tempat ini. Kamu lihat nanti, miracle-nya, ketajaman, uratanmu akan nyala kembali. Tapi saya minta Anda baca sebentar. Lihat ayat yang langsung loncat ya, ayat yang ke-8. Mari semua lingkari, saudara, ini dampak daripada urapan raja ini. Semua lingkari dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Terus karena apa? Percaya, katakan amin. Dan saya 16 tahun sampai orang respect sama raja ini dan bayar pajak sama raja ini. Kenapa? Kekuatan dia besar karena datang dari Tuhan. Itu bedanya. Kamu bangun bisnismu, kalau Anda ngerti urapan dalam urapan bisnismu dibuat Tuhan berhasil pasti. Betul enggak? Dan yang membuat termasyhur bukan dirimu, bukan. Tuhan Allah yang buat termasyhur. Setuju katakan amin? Pelayanan yang kamu bangun sekarang punya buat masyhur bukan diri. Bukan. Saya suruh buat sekolah namanya Faith Training. Dengar baik-baik.
Buat vet training itu gak gampang, saudara. Buat 3 bulan saja, bukan sekolah. Training untuk pengurapan. Dan saya kasih tahu orang-orang itu yang ngajar dari berbagai tempat. Ini udah angkatan kesekian. Saya kasih tahu. Pembuatan pertama, saya ngomong apa adanya, saudara. Jadi saya ngomong Tuhan ini, Tuhan ngomong begini. Saya ngomong sama ada anak rani saya, 1 orang bayar 500.000. Batasnya sampai 50 siswa, tidak boleh lebih. Saya kasih tahu saudara, yang ngajar dari GPI ngajar, dari JKI Petrus Agung juga ngajar, dari ada luar negeri ngajar. Saya kasih tahu, 500 kali 50 waktu itu. Hitungan jalan otak, percaya saya. Piro saudara? 25 juta. 5 kali 5 ya, jangan lupa. Jangan kok tambah diri ya, pikir 25 juta. Hitungan saya, Pak, ini daging ya, hitungan saya. Bayar pembicara dan PK, pertama penerbangan, tak mungkin. Pak, saya dari ini kan ada si karapa-rapa terbang sendiri, ya. Bisa muncul, bisa, tapi harus kadang-kadang pesawat diperlukan, ada amin. Jadi, Anda perlu ngerti. Pesawat yang nginep, nah mungkin tidur musola, tidur hotel. PK habis itu. Saya bilang apa ada saudara? Saya ngitung 25 juta. Cukup lah. Cukup. Yes. Jam 1 Tuhan bangunkan saya. Tuhan ngomong begini. Kamu tarik pungli umatku, makan. Tapi Tuhan itu susah mau gampang, jujur aja. Kalau sih jawab lebih baik apa? Cium itu lebih baik. Tuhan ngomong kamu tarik pungli umatmu. Saya kasih tahu ya, saya itu nggak ngerti arti kata. Saya ini ngomong jujur makanya. Saya tidak ngerti arti kata pungli. Mau saya naik aja di katrol terus sekolah itu. Gak ngerti arti kata pungli bapak. Saya bilang pungli. Oke Tuhan, aku tanya pungli itu apa? Pagi-pagi saya telepon ada pengusaha teman saya. Lu jelasin sama gua arti kata pungli. Pungli itu pungutan liar pak. Langsung saya ngerti harus gratis. Ngomong gratis. Gratis. Kurang aja nih. Gratis. Jangan tarik pungli sama orang. Gratis. Saya bilang, nah terus bayar ya Tuhan. Ini pun bicara penerbangan. Tuhan ngomong. Namanya apa? Training. Vet training. Iman kan? Iman. Tuhan ngomongnya enak. Sini jantung percaya saya. Siapa yang mau begitu tak doakan hari ini. Karena proyek Tuhan harus dialami dengan jantungan. Betul apa tidak? Jantungan di awal toh sehat juga. Saya kasih tahu, deal Tuhan, deal. Ngajar sampai angkatan sekian tidak pernah kekurangan bahkan kelimpahan. Tepuk tangan bagi Yesus. Level ini saya minta kalau suruh saya ngomong ini soalnya masuk dengan pakai otak, jangan ngerti gak ngerti lakukan. Aminmu kurang mantep. Aminmu itu ragu-ragu lihat dompetmu mungkin. Saya khotbah di Bogor, selesai khotbah itu orang kasih saya cincin. Pak, saya nggak tahu kok disuruh ke Bogor. Ini cincin. Saya itu nggak suka pakai cincin. Cincinnya gede lah ya. Saya bilang gini. Saya terima ya, tapi saya nggak pakai, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau ada masalah-masalah tak jual. Nggak apa-apa ya. Saya pakai cincin nanti sampai sekarang nggak suka. Cincin apalagi yang pokoknya ibu lah. Anda ngerti cincin. Saya nggak suka. Saya simpan. Saudara perlu ngerti ini urapan Tuhan. 16 tahun. Kamu lihat banyak orang nyampaikan suara Tuhan, tapi kalau nggak ada buktinya juga harus hati-hati. Nanti katakan manipulasi suara Tuhan juga muncul tahun ini. Nah, saya minta Anda paham. Lanjut ayat yang terakhir, surah, lihat sama-sama ayat yang ke 15. Coba semua lihat ayat 15. Saya sampai jam berapa ya? Terserah. Saya berapa yang mudah. Lihat ayat 15. Habis ini selesai kok. 15, 1, 2, 3 yang keras. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli. Terus yang dapat menembakkan anak-anak panah dan batu besar untuk baca sama-sama dan penjuru-penjuru. Garis bawahi, nama raja itu termasyhur karena apa? Yang percaya mujizatan katakan amin. Jadi perhatikan, dan saya baik-baik. Ide yang dari Roh Kudus, apapun itu bisnis, pelayanan, pure, murni. Dan orang lain tidak pernah buat. Raja ini dulu yang buat. Kalau kamu hidup sama Tuhan dan cari Tuhan, ide bisa diberikan. Siapa yang mau angkat tangan? Tapi ingat, percaya langsung dites. Nanti gak ngerti lakukan, atau tunggu ngerti lakukan.
Hah? Buat rupiah begini. Si karena pokoknya buat Tuhan lili. Lihat saya ngomong kemarin, saya training banyak anggota, perhatikan baik-baik. Selama proyek Tuhan diberikan sama kamu, pertama yang dites pasti hatimu. Kamu bahasa roh nggak bisa nutupi hatimu, percaya apa tidak? Sampai digencet Tuhan, baru muncul apa tidak? Ada amin? Dan setiap orang berbeda. Yang ngerti langsung cepet naik. Tapi yang nggak ngerti, ini kayak Rosnya lewat kabel. Dan akhirnya dia akan ngomong, dulu sebetulnya saya yang lakukan. Kenapa bukan saya? Itu pun terlalu. Saya nggak tahu malam ini sudah sampaikan ini buat kamu semua. Proyek Tuhan jangan gagal, percaya saya. Jangan gagal. Ngerti nggak ngerti? Nah, saya minta Anda lihat kejatuhannya, harus after supaya saudara ngerti. Ayat yang ke-16 saya minta Anda lingkari. Saya baca, semua perhatikan. Setelah usia atau ia menjadi kuat, Alkitab mencatat dengan spesifik. Ia menjadi apa? Garis bawah. Kejatuhan orang diurapi satu, sombong. Sejak sombong, semua yang dipercayakan Tuhan, percaya saya, makin lama makin hilang. Saya banyak lainnya juga yang begini. Sayang. Kalau orang sombong kamu tegur sama suara Tuhan, percaya saya, dibantah. Betul apa tidak? Alkitab mencatat raja ini sukses. Alkitab mencatat ia menjadi tinggi hati, sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan. Ini kesalahan yang fatal. Untuk membakar ukupan, haleluya. Saudara perlu mengerti kesatuannya. Untuk membakar ukupan di atas mesbah, membakar ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikuti dari belakang. Coba lihat, bersama-sama 80 imam Tuhan. Anda perlu punya orang seperti ini. Orang-orang yang apa? Tegas. Garis bawah. Sejak urapan Tuhan turun atas seseorang, ketegasan ilahi itu muncul. Setuju kata? Kamu tidak akan nego sama dosa. Kemarin saya katakan di Samarinda, saya bilang, jangan jual nama Tuhan untuk dapat bisnis. Baik bisnis itu tanah, batu bara, masuk pemerintahan. Jangan jual nama Tuhan. Jangan. Jangan. Kalau sudah nego, firman Tuhan kamu makan, tinggal tunggu nerakanya. Gak usah dikutubi saudara, dengan rela hati dia masuk neraka. Jangan jual. Sama seperti orang tanya sama saya, Pak, Solo atau Surabaya? Istri saya ini kemana Pak? Saya bilang, jangan ke Solo, tetap di Surabaya. Jawabannya gini, tapi saya udah pindah Solo. Ngapain tanya kalau pindah tanya? Kadang-kadang tentu kalau udah pindah baru tanya, kurang ajarnya begitu ya. Ya di sini kau kok ada amin. Sama seperti orang mau nikah, kapan itu? Pak, mau nikah ini Tuhan ngomong apa Pak? Indoor atau outdoor? Kamu makin ketawa, saya model sekarang tanya yang begini-begini. Indoor atau outdoor? Saya bilang, ini kami lo datang ke pernikahan ditanyain tahun kemarin. Saya bilang, Tuhan ngomong indoor. Jawabannya tak kasih tahu karena dia pendoa. Bapak takut hujan. Loh, saya bilang, kamu tanya pesan Tuhan. Katanya lucu ya, tapi kadang-kadang tanya anak Tuhan dikasih pesan Tuhan dibantah sendiri. Ya Pak ya? Kenapa dibantah? Gak cocok sampai otaknya. Saya bilang, takut hujan. Kamu kan tanya pesan Tuhan. Saya jawabnya indoor, tapi terserah kamu. Oh pendoa semua dapatnya outdoor. Terserah, kok tanya berarti gak perlu sebenarnya. Seminggu gak sampai, telepon balik. Pak Tuhan ralat katanya, ajaib Tuhan ralat. Saya tuh bingung Ustaz, Tuhan ralat ya. Pindah indoor. Saya bilang, karepmu, sing nikah anakmu. Aku gak mau undang, pusing begini. Saya bilang, indoor. Yang kedua dia tanya, nikahnya pakai pakaian raja orang kaya. Pakai pakaian raja atau enggak? Saya bilang, bukan jahit apa pun terserah. Mungkin Anda ngomong tentang saya, mungkin Anda ngomong Pak kok gitu anak saya kasih tahu. Tapi ada spesifikasi anointing Tuhan yang kadang-kadang spesifik kamu harus jalankan. Dan orang lain belum tentu tahu. Saya bilang, terserah Bu, kamu pakai pakaian ibu, anakmu pakai pakaian raja. Dan ketika dia ngomong, saya dapatnya terus aduh pakai karena dia pendoa pribadi. Saya bilang, takut saya ojo dapat tanya dulu. Hari yang sama, itu saya nggak bisa. Saya minta Anda paham. Di dalam anointing Tuhan, ketepatannya pasti ada. Setuju?
Nek maumu dewe terjerumus, percaya saya, kesombongan yang terjadi. Susah banget. Kalau orang tinggi hati susah. Yang ada pulang dia pusing. Mesti bang pusing mangan sing akeh mungkin ngono. Tapi kepakaan. Terakhir saya mau tutup ya. Raja ini begitu berhasil sukses, dia lupa kesuksesannya datang dari urapannya, dia lupa. Maka dia tinggi hati dan ditegur oleh Imam Asaria. Saya minta Anda lihat ayat yang, saya tutup ayat yang ke-18. Mari semua lingkari dan baca, hati-hati saudara, supaya Anda baca ini mengerti isi hati Tuhan. 18 yang keras, 1, 2, 3. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata, perhatikan perkataannya. Dia nggak ngomong raja loh, saudara. Dia tahu level urapannya hilang. Dia bilang begini, hai Usia, engkau tidak berhak memberikan hukuman kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan. Ini saudara ngerti spesifikasi urapan. Ini kemarin saya ngomong di KKR juga. Jangan kamu labrak urapan semua berjalan, kacau itu. Ngerti katakan amin. Ada spesifikasi anointingmu. Makanya kemarin sampai Jakarta orang tanya panggilan saya di mana. Saya heran, pelayanan udah lama masih tanya panggilan di mana, ini bingung. Kalau kamu tahu lihat, Usia tidak boleh bahkan hukuman. Yang berhak adalah imam. Ngerti ya? Jadi karena dia sombong, dia langgar itu ketetapan Tuhan. Habis. Kalau kamu langgar ketetapan Tuhan. Saya kasih tahu Alkitab mencatat kusta muncul di dahinya. Dia lari dengan menutupi mukanya. Dan dia mati di pengasingan. Tidak menikmati kesuksesannya. Kamu harus paham. Jadi katakan nanti. Tidak tahu, saya baca, saya baca di rumah. Dia marah di korban. Begitu marah, kusta muncul, penyakit muncul. Sama seperti kita kan. Urapan sudah kuat, semua udah oke, tanpa sadar, melangkah tanpa daya Tuhan. Kusta muncul. Saya mau tutup satu hal, saudara. Perhatikan saya dari terakhir. Kalau kamu berjalan sesuai dengan urapanmu, tidak ngawur, tidak ada urapan serampangan, tidak ada. Tidak ada urapan serabutan, tidak ada. Setuju katakan amin. Kamu mau kasih, saya pengen ini mau penerima tamu semua mau kerjain lah. Anointing yang kamu terima sejak malam ini akan membawa kamu spesifik. Begitu kamu nangkep spesifikmu, tajam, betul. Tepuk tangan bagi Yesus. Katakan amin. Tajam, spesifiknya. Ini kesini, ini kesini, ini kesini. Dan waktu kamu jalan, saudara, tidak akan terganggu oleh apapun. Itu hebatnya anointing di dalam hidup. Dan tidak ada bisa serabutan. Tidak akan bisa. Wah, aku Pak pengen jadi gembala Pak. Oke, tumpang tangan. Besok Pak saya pengen jadi penginjil Pak, tumpang tangan. Pak saya pengen jadi nabi Pak. Nah besok saudara. Itu namanya karepmu dewe. Nanti katakan ada. Karepmu dewe tinggal terjerumus. Ada amin. Ngerti saudara, kadang-kadang ada hal yang ajaib. Kemarin waktu saya habis khotbah di Jakarta ada orang pelepasan. Saya habis doakan satu persatu selesai, dia masih pelepasan tangan seorang hamba Tuhan. Saya cuma datang gitu ngomong. Ini matanya sampai jereng soalnya, ngerti jereng ya? Karena kerasukan manifest itu matanya sampai kero. Ya boleh jereng. Ibu ini masih muda, tangking. Selesai gak lepas, saya datang setelah saya semua saya doakan, saya datang dia, saya cuma bisi di telinganya. Saya bilang pertama, saya tanya waktu lihat saya matanya, karena saya tahu jereng, matanya melotot begini saudara. Saya bilang, kamu itu sudah kalah, mau ngotot apa? Nantang sekali ya. Dia tutup mata ini. Nah, saya ngomong sama dia, saya nggak tahu namanya. Saya cuma ngomong, kamu ini mau mati atau mau hidup? Kalau kamu hidup panggil nama Yesus. Kenapa? Karena dia sendiri datang gereja, tapi tetap masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu berarti dengan sengaja merusak hidupnya sendiri. Betul apa enggak? Saya bisa telinga. Saya nggak mau nengking ya. Kalau saya nengking nanti saya tanya balik lagi kayak gini aja. Saya ngomong di telinganya, mau mati apa mau hidup? Kalau mau hidup panggil nama Yesus. Yesus, selesai langsung bangun. Malah tepuk tangan bagi Yesus kan apa? Kamu tengking, dia masih megang semua ya, masuk lagi lebih parah. Berarti kamu mau mati ya silakan. Kalau saya tak doa mati wis. Kan gampang saudara. Jadi sudah ngerti spesifikasi anointing kamu hari ini. Pak, urapan saya itu bisa buat masakan. Lakukan. Kemarin orang ngomong sama saya, Pak saya dapat batu cincin banyak. Ya tunjukkan, ada apinya Pak. Memang bukan api betulan, curahkan gambar api. Saya bilang, ini bukan api Roh Kudus, saya bilang. Bukan. Yang kedua saya ngomong pesan Tuhan buat kamu. Ini cincin yang dikasih karena kamu pelayanan,
jualan. Kenapa? Kamu butuh duit, gak mungkin cincinmu kamu kasih saus, kamu makan, goblok namanya. Kamu ngerti urapan Tuhan turun, dikasih ini jadi duit. Setuju angkat tangan. Kamu simpen, gak bisa. Tuhan ngomong ini divine connection. Ada amin. Yang kamu terima jualan, kamu perlu servis ini, servis jualan, gak mungkin Pak Age, gak bisa jual. Makanya hobi itu menghambat kuasa Tuhan. Coba, oh gitu Pak, iya divine connection. Pengen kere, gak usah dijual. Pengen berhasil, ini diberkati karena pelayanan. Jual. Disimpan gak ada jini, percaya saya, gak ada jual. Ada amin. Makanya dalam Yesus kamu ngerti spesifikasi urapan. Mari semua bangkit berdiri, saya minta komen keyboard. Mari semua angkat kedua tangan. Mari saya minta Anda minta penajaman malam ini. Angkat kedua tangan dengan tutup matamu, buka hati, supaya hatimu berbicara dengan ingin yang urapan dan kasih. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Mari tetapkan hati Anda semua. Angkat Yesus panggil namanya. Yesus, aku cinta. Apa yang terjadi? Yesus, tetaplah bersamaku. Tetaplah bersama. Dengan iman percaya. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Mari semua angkat hatimu. Yesus, Yesus, aku cinta. Aku spesifikasi padamu. Yesus, tunjukkan jalannya. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dalam nama Yesus, mari masukkan Tuhan. Naik level, naik level, naik level. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tetaplah bersama. Apapun yang terjadi, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tahir, tetaplah bersamaku. Penajaman boleh terjadi. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Lebih profetik lagi. Oh, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sebab angkat kedua tangan. Sebab definisi orang mau percaya, dia harus lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apapun resikonya, apapun resiko, timbangan sudah terjadi. Mana yang lebih berat, daging atau roh? Raja Usia berhasil karena dia sesuai dengan urapannya. Tapi begitu keberhasilannya dia lupa, dia tinggi hati. Dia keluar dari urapannya. Kehancuran mendadak terjadi dalam tempo singkat. Kalau Anda dipanggil dengan urapan berbisnis, lakukan tepat seperti yang Tuhan mau.
Kalau dipanggil urapan pebisnis melayani, lakukan tepat dan menyukakan Tuhan, jangan melenceng. Kalau Anda dipanggil full timer, layani dengan hati yang teguh dan percaya. Anda dipanggil untuk memberkati banyak orang, just do it. Kamu akan lihat sorga berkati kamu dengan ajaib. Kalau Anda sudah mulai kekurangan minyak dan kepekaan, hari ini bertobat sungguh-sungguh. Minta Tuhan pacu rohmu kembali, saudara-saudara. Tuhan, aku mau peka, melakukan, mungkin ada dosa, mungkin ada banyak ganjelan di hati, singkirkan supaya anggur itu tidak asam tapi baik dan manis. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Beginilah firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Ada banyak yang disaring, ada banyak yang dipilah. Kalau engkau mau maju dalam urapanku, aku akan memberikan tanda yang abadi bagimu. Aku akan membuat sesuatu yang baru bagimu, yang tidak bisa dibuat manusia, tapi aku membuatnya. Banyak daripadamu, saya lihat saudara dalam nama Yesus, sedang terduduk, letih lesu. Hari ini kembali pada destiny urapan kembali. Tutup matamu, saya lihat urapan Tuhan turun padamu. Dan dia bukan roh agama, bukan Roh Kudus yang buat hidupmu peka kembali, hidup kembali, nyala kembali. Mungkin uang belum di tangan, mungkin tidak ada berkat di kantongmu, mungkin belum. Tapi kalau kamu nyala mendadak satu titik, kamu tidak pikir itu, percaya penuh. Hanamu kurang kata masih terima aja urapan satu. Terima. Penajaman, visi jangan boleh gagal, jangan boleh mati. Hidup kembali visimu dalam nama Yesus. Hidup kembali visi pribadi, jangan terbengkalai, maju dalam urapan Tuhan. Kita pukul apa karena jangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, sembah. Angkat kedua tanganmu, sembah. Alami Tuhan sendiri, Orang mata kata masih gini. Sembah. Naik gunung Tuhan. Saudara, ada yang bawa shofar? Ada yang pegang shofar, ada tidak? Saya lihat penglihatan shofar harus ditiup. Tiup shofar, angkat kedua tangannya. Yang bawa shofar tiup, yang tidak bawa shofar angkat kedua tangannya. Penglihatannya jelas. Tiup shofarnya, tinggi.
Di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Saya lihat ada satu malaikat besar di tempat ini. Malaikat itu saudara bersinar oleh karena kemuliaan Tuhan begitu indah. Dia jalan, tapi pedang juga di tangannya. Yes. Malaikat ini Tuhan ngomong sama saya, malaikat berjaga. Penuh kemuliaan Tuhan, sangat kuat. Harap aku, harap kurang. Angkat kedua tanganmu sekarang. Saya minta Anda meniru usia yang berhasil, bukan usia yang gagal. Jangan. Keberhasilannya kamu pelajari. Minta hikmat dan pewahyuan. Kembali supaya hatimu ditajamkan. Proyek Tuhan biarlah tergenapi dalam hidup. Kalau kau rindu terbuka sama Tuhan, Dia akan bawa kamu dengan cepat. Bawa kamu dengan cepat. Waktu hadirat Tuhan turun, dengarkan baik-baik. Saya katakan tadi nyantol cepat, dan apapun yang kamu doakan akan terjawab. Terjawab. Orang yang ngerti waktu Tuhan cepat. Kita butuhku dapatkan. Bila makan apa masih. Mari kita sembah lagi, angkat kedua tangan, sembah lagi. Yang mati hidup, yang tumpul tajam kembali. Hati yang sudah mulai khawatir, tajam kembali. Terima